Hari ini aku mau sharing tentang bisnis pembuatan website landing page. Ya, jadi bisnis ini cukup menarik ya, karena dengan modal ratusan ribu atau di bawah 1 juta lah, kita bisa dapat keuntungan hingga jutaan rupiah. Ya, jadi bisa dibilang ini bisnis modal kecil tapi untungnya besar. Nah, di video kali ini aku akan bahas secara lengkap mulai dari apa itu landing page dan contohnya, kemudian kenapa bisnis ini menjanjikan, siapa yang cocok menjalankan bisnis ini, berapa modal yang dibutuhkan, potensi keuntungan dan kapan balik modalnya, cara membuat landing page-nya, dan cara mendapatkan pelanggan pertama. Oke, sekarang kita bahas dulu yuk apa itu landing page. Jadi landing page adalah halaman web tunggal yang dirancang dengan tujuan khusus untuk mengarahkan pengunjung ke tindakan tertentu. Nah, halaman ini biasanya dibuat untuk mempromosikan produk, layanan, atau acara tertentu. Dan fokusnya terutama pada menghasilkan tindakan yang diinginkan dari pengunjung. Seperti mengisi formulir, mendaftar, atau melakukan pembelian. Contoh, ketika saya ketikkan paket akikah di Jogja, nah ini akan muncul beberapa website di Google ya. Dan kalau dibuka salah satu websitenya seperti ini. Nah, ini adalah contoh landing page yang digunakan untuk mempromosikan produk atau paket akikah ya. Kalian bisa lihat di sini website ini berisi informasi seputar paket akikah. Contoh lain ketika saya ketikkan madu herbal di Google seperti ini, nah ini akan muncul juga beberapa website dan kalau dibuka salah satu hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh landing page yang digunakan untuk memasarkan produk madu herbal ya. Kalian bisa lihat di sini websitenya berisi informasi seputar madu herbal dan juga ada tombol pesan via WhatsApp. Nah, ini adalah contoh landing page ya. Nah, nggak cuma untuk jualan aja, biasanya landing page juga bisa dipakai untuk informasi seputar franchise seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat ini websitenya CC Boba yang informasinya seputar paket franchise. Terus ada juga landing page dari revit.co.id. Ini informasi seputar franchise gym dan di sini objektifnya adalah mengisi data ya. Nah, jadi penggunaan landing page kira-kira seperti ini teman-teman. So, ada banyak banget ya kegunaan landing page ini untuk bisnis. Makanya jasa pembuatan website landing page ini banyak banget permintaannya. Oke, sekarang kita bahas kenapa bisnis pembuatan landing page ini menjanjikan. Yang pertama adalah selalu ada peminatnya dan semakin kesini semakin dibutuhkan. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, landing page itu banyak banget kegunaannya untuk bisnis. Makanya dari dulu sampai sekarang peminatnya selalu ada. Bahkan sekarang di zaman semuanya serba online, peminat landing page itu semakin banyak teman-teman. Terus yang kedua, modalnya itu relatif kecil dan untungnya cukup besar. Nah, kecil tuh berapa mas? Karena kecil itu kan relatif ya. Bisa jadi kecil buat saya, belum tentu kecil buat teman-teman. Nah, supaya lebih mudah, kita ilustrasikan pakai perbandingan aja. Oke, sekarang kita coba ilustrasikan perbandingannya. Untuk membuka bisnis pembuatan landing page, itu teman-teman hanya butuh modal di bawah 1 juta rupiah. Dengan harga jual itu bisa mencapai 1 juta rupiah. Artinya kalau kalian sekali menjual aja, sekali dapat order aja itu bisa langsung balik modal. Nah, kita bandingkan dengan bisnis yang mungkin lagi ngetren akhir-akhir ini ya, yaitu bisnis minuman boba. Nah, kalau teman-teman lihat di situs franchise minuman boba, itu modalnya bisa sampai 10-15 juta. Jadi puluhan sampai belasan juta. Dan harga jual per cupnya itu 15-an ribu. Ya katakan 15-20 gitu lah. Nah, jadi untuk balik modal itu ya butuh menjual banyak gitu loh. Nah, kita bandingkan dengan bisnis jasa pembuatan landing page yang modalnya bisa di bawah 1 juta, sekali order bisa dapat 1 juta. Nah, tentunya di sini kalau kita lihat perbandingan seperti ini, modal yang dibutuhkan itu relatif kecil teman-teman, dengan keuntungan yang cukup besar. Ya, kurang lebih ilustrasinya seperti itu ya. Oke, selain modal yang kecil, bisnis ini bisa dikerjakan di mana saja. Jadi teman-teman itu tidak harus satu daerah atau satu kota dengan pembeli kalian ya. Jadi kalian bisa tinggal di kampung, tinggal di desa, tapi pembeli kalian berasal dari daerah lainnya. Itu bisa banget seperti itu. Terus selain itu, cara bikinnya itu tidak sulit teman-teman ya. Nanti aku akan praktekkan gimana cara membuat landing page tanpa coding sama sekali. Ini mudah banget caranya ya.
Terus yang terakhir adalah bisnis ini bisa membuat kalian bangga. Wah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi nanti kalau kalian ditanya nih calon mertua kalian, usahanya apa nak gitu kan. Nah, kalian bisa jawab, saya bisnis pembuatan website pak. Gitu. Wah, kesannya kan anak teknologi banget, ya nggak sih? Padahal kan bikinnya gampang. Ya ini bercanda aja. Pokoknya bisnis ini tuh bisa menjadi kebanggaan buat kalian lah. Oke, lanjut lagi. Siapa yang cocok menjalankan bisnis ini? Ya pertama, ini bisnis cocok banget untuk karyawan yang butuh usaha sampingan. Jadi buat temen-temen yang sekarang statusnya masih karyawan dan butuh usaha sampingan, ini cocok banget ya. Terus yang kedua, ini juga cocok untuk teman-teman freelancer ya, yang lagi cari peluang-peluang freelance. Terus buat mahasiswa atau pelajar, ini cocok banget nih buat tambahan uang jajan, karena ini bisnis yang ya mahasiswa banget lah ya. Terus buat ibu rumah tangga ini juga bisa banget teman-teman, karena cara buatnya tuh nggak sesulit yang dibayangkan deh. Nanti aku ajarin gimana cara bikin landing page yang mudah banget ya. Dan yang terakhir, ini bisnis juga cocok buat siapapun yang ingin memulai bisnis. Nah, sekarang kita bahas mengenai modal yang dibutuhkan. Jadi ada 3 modal yang dibutuhkan. Pertama adalah laptop atau komputer. Ini mungkin kebanyakan orang sudah punya ya, atau mungkin buat teman-teman yang belum punya, itu bisa ke warnet dulu, nggak masalah ya. Pokoknya selama ada laptop atau komputer, nggak harus milik kita sendiri, itu kalian bisa untuk menjalankan bisnis ini ya. Yang kedua, internet. Ya ini internet sudah gampang banget ya, sekarang udah banyak banget wifi gratisan. Kalau misalnya kalian nggak punya modal untuk beli paket data ya, tapi harusnya ada lah ya, sekarang semua orang pasti punya akses internet ya. Terus yang ketiga adalah hosting dan domain. Apa itu hosting dan domain? Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet. Contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya. Domain adalah alamat suatu website. Contohnya facebook.com, google.com, atau yokobom.com. Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman di sini hosting itu adalah tanahnya. Ya, tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian. Nah, untuk mendapatkan hosting dan domain itu kalian harus membelinya di penyedia hosting dan domain. Nah, berapa harganya? Kita cek aja. Di sini aku buka website Niagahoster. Ini adalah salah satu penyedia hosting dan domain langgananku. Jadi aku biasa beli hosting dan domain di sini. Nah, kita lihat harganya di sini ya. Oh ya, kenapa aku pakai Niagahoster? Karena di sini harganya lumayan terjangkau dan yang paling aku suka itu customer supportnya tersedia 24 jam. Jadi misalnya aku ada kendala dengan hostingku, aku bisa langsung chat ke customer support Niagahoster dan mereka tersedia 24 jam. Oke, sekarang kita lihat untuk harga hostingnya ya, yang akan jadi modal kita. Nah, ini ada beberapa paket teman-teman, ada 4 paket. Paket bayi itu 9.900 per bulan ya, pelajar 24.900, personal 24.900, dan bisnis 49.000. Nah, apa yang membedakan tiap paket ini? Yang membedakan adalah resource-nya, teman-teman. Jadi, lihat untuk yang paket bayi, ini websitenya hanya bisa dikunjungi hingga 15.000 pengunjung per bulan. Dan di sini space-nya atau storage-nya itu hanya 500 mega, ya. Nah, kita beralih yang ke paket pelajar. Ini bisa dikunjungi hingga 60.000 pengunjung per bulan. Ini sudah unlimited untuk storage-nya. Tapi walaupun ini tulisannya unlimited ya, sebenarnya ada batasannya teman-teman. Nah, terus yang kalian harus perhatikan di sini teman-teman, ini ada add-on untuk bisa menambahkan 10 domain. Ya, artinya kalau kalian beli satu hosting ini bisa dipakai 10 domain atau 10 website. Ya. Nah, terus paket yang personal, ini resortnya bisa dikunjungi hingga 135.000 pengunjung per bulan. Nah, terus ini add-onnya sudah unlimited add-on domain. Yang artinya teman-teman bisa menambahkan banyak domain sekaligus dalam satu hosting ini. Ya, atau bisa menginstal beberapa website sekaligus lah ya. Nah, ini storage-nya juga ditulisnya unlimited, tapi sebenarnya ada batasannya. Ya. Nah, rekomendasi aku pilih paket yang personal ini aja, karena ini diskonnya paling gede, 75%. Kita coba cek ya, kita pilih paket. Nah, terus teman-teman, di sini tuh ada durasi paketnya. Jadi untuk beli hosting itu kita sistemnya beli per tahun, ya. Nah, untuk yang paket personal ini ya, yang diskonnya 75%, itu yang 3 tahun, ya. 3 tahun itu bayarnya 896.000, katakanlah 900.000 lah. Tapi untuk 3 tahun.
Jadi kalau dibagi per tahunnya itu sekitar 300-an ribu. Ya, tapi kalau teman-teman langganannya per tahun, ya, lihat di sini per tahun, ini diskonnya hanya 68%. Nah, jadi totalnya 400-an ribu. Jadi masih untung kalau kita belinya itu yang 3 tahun. Ya, dan ini sudah gratis domain ya. Misalnya di sini aku ketikkan nama domain, klik cek domain. Nah, lihat di sini total harganya itu jadi Rp0 karena ini sudah gratis domain selama 1 tahun. Jadi kalian beli hosting sudah dapat gratis domain. Terus kita coba tambahkan ke cart ya. Kita lihat untuk final harganya jadi berapa. Kita klik lanjutkan dulu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, total harganya itu 896.000. Plus ini ada PPN 11% teman-teman. Jadi totalnya itu 995.000. Masih di bawah 1 juta. Nah, supaya lebih hemat lagi, kalian bisa masukkan kode kupon Yokobom di sini, klik gunakan, dan lihat nih total harganya itu berkurang jadi 895.000. Jadi di bawah 900.000. So, ini adalah modal yang kalian perlukan untuk beli hosting dan domain. Nah, dengan modal segitu, berapa sih potensi keuntungan dan kapan balik modalnya? Oke, sekarang kita breakdown yuk untuk potensi keuntungannya dan balik modalnya. Nah, katakanlah modal beli hosting dan domain itu Rp900.000 ya. Dan untuk harga pembuatan satu landing page itu kisarannya ada yang menjual ratusan ribu ya, mulai dari 600.000, 700.000 sampai jutaan rupiah. Anggaplah kita menjual satu pembuatan landing page itu dengan harga 1 juta rupiah ya. Nah, dengan harga 1 juta rupiah, maka untuk balik modal itu teman-teman hanya butuh mendapatkan 1 order aja ya. Jadi kalau kalian dapat 1 order aja itu udah balik modal dan bahkan sudah untung. Ya nggak? Karena kan modalnya cuma 900.000, kalian dapat 1 orderan aja dengan harga 1 juta rupiah, ya sudah balik modal, bahkan sudah untung. Ya, jadi cepat ya balik modalnya. Nah, untuk potensi keuntungannya, jadi gini teman-teman, untuk satu hosting yang harga 900.000 yang aku jelaskan di sebelumnya, itu katakanlah bisa dipakai untuk 20 landing page, ya. Nah, maka potensi keuntungannya adalah 20 landing page dikali 1 juta ya. Harga jualnya 1 juta. Maka ketemunya 20 juta ya. Jadi dengan modal 900.000 potensi keuntungannya itu 20 juta rupiah ya. Jadi tinggal dikalikan aja, misalnya kalian jual harganya bisa lebih tinggi, ya potensi keuntungannya bisa jauh lebih tinggi juga gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bikin portofolio website. Apa sih fungsi portofolio? Jadi gini, jika kamu ingin berjualan, maka pembeli ingin tahu contoh produk yang kamu jual. Nah, dalam bisnis jasa, portofolio itu adalah ibaratnya contoh barang dagangan kamu, ya, yang bisa dilihat oleh si calon pembeli. Oke, sekarang aku ajarin nih gimana cara bikin landing page yang mudah banget tanpa coding sama sekali. Pertama, kalian wajib beli hosting dan domain dulu. Aku rekomendasiin banget untuk beli hostingnya di Nia Ghoster. Tinggal pilih aja paket yang kalian inginkan. Jangan lupa pas checkout masukin kode kupon Yokobom ya untuk mendapatkan tambahan diskon. Setelah beli hosting, langkah berikutnya kalian install WordPress. Apa itu WordPress? Jika diibaratkan membangun sebuah website itu sama dengan membangun sebuah rumah, dan hosting ibaratnya adalah tanahnya dan domain adalah alamatnya, WordPress.org itu ibarat kerangka rumahnya ya. Nah, ibaratkan kalian membangun sebuah rumah, kalian tidak perlu membangunnya dari awal, kalian tidak perlu membuat fondasinya dari awal. Sama halnya dengan membuat website dengan WordPress, kalian tidak perlu coding dari awal, ya. Kalian tinggal menggunakan WordPress untuk kerangkanya dan memodifikasi tampilannya sesuai dengan keinginan kalian. Untuk menginstal WordPress, teman-teman bisa login ke Nia Ghoster dan nantinya teman-teman akan menjumpai dashboard atau tampilan seperti ini, ya. Ini adalah tampilan dashboard baru dari Nia Ghoster. Di sini ada layanan hosting dan domain yang sudah teman-teman beli. Kemudian caranya klik kelola layanan yang hosting ini. Nah, nantinya teman-teman akan masuk ke seperti ini. Kemudian scroll ke bawah dan di sini pilih yang cPanel ya. Klik lihat semua fitur cPanel. Kemudian kita scroll ke bagian paling bawah. Di sini ada WordPress ya di bawah script ini.
Ya, di sini ada WordPress, kita klik, lalu pilih install. Kemudian di bagian sini pastikan teman-teman menginstal di domain yang ingin kalian install WordPress. Kemudian scroll ke bawah di bagian admin username dan password, teman-teman bisa ganti dulu. Di bagian admin email sebaiknya juga diganti dengan email teman-teman. Kalau sudah, scroll lagi ke bawah, kemudian klik install. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa klik websitenya untuk melihat ya. Nah, ini adalah tampilan website awalnya. Kemudian di sini ada untuk loginnya ya. Jadi untuk login website WordPress itu nantinya di sini teman-teman, di nama domain teman-teman garis miring WP admin ya. Dan ini adalah tampilan awal WordPress ketika selesai diinstal. Setelah itu teman-teman masuk ke plugin, pilih yang add new, terus ketikkan Elementor di kolom search, tulisannya seperti ini. Kemudian teman-teman install Elementor Website Builder yang ini, diklik install now, dan install juga Elements Kit Elementor Add-on yang ini ya. Diklik install now. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, setelah terinstall, di sini akan muncul tombol activate ya untuk kedua plugin ini. Nah, teman-teman masuk ke installed plugin di sini, diklik. Kemudian kita aktifkan Elementor, kita checklist dulu dan element kits yang ini. Kemudian kita pilih di sini yang activate, terus klik apply. Nah, sekarang pluginnya sudah teraktivasi. Selanjutnya, masuk ke menu page, pilih yang add new, ketikkan judulnya misalnya home, terus klik tombol edit with Elementor. Kita close dulu pop-up yang ini. Nah, ini adalah dashboard Elementor, di mana teman-teman bisa membuat sebuah landing page tanpa coding sama sekali. Ya, caranya cukup simple, aku jelasin dulu. Teman-teman masuk ke menu setting dulu, terus di sini pilih yang page layoutnya yang Elementor Canvas ya, supaya kanvasnya ini putih bersih ya. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan icon plus ini untuk membuat struktur kolom. Ya, misalnya kita buat 2 kolom seperti ini. Terus di sini kita bisa tambahkan widget ya. Terus misalnya kita tambahkan widget heading untuk teks. Lalu di bawahnya misalnya kita tambahkan button. Nah, kita drag aja. Terus misalnya di sebelah kanan kita mau tambahkan video. Nah, caranya seperti ini. Ya, jadi drag and drop teman-teman. Ya, terus tambahkan lagi misalnya section di bawahnya kita buat 2 section lagi. Terus kita tambahkan misalnya di samping kiri image, terus di samping kanannya ada teks. Nah, ini juga bisa. Ya. Nah, ini cara manualnya untuk bikin landing page ya. Nah, untuk cara gampangnya kita bisa pakai template teman-teman. Ini aku delete dulu ya. Kita close ini, kita klik delete ini teman-teman. Nah, teman-teman kita bisa manfaatkan template dari plugin Element Kits. Caranya teman-teman lihat di sini ada icon warna merah ya. Nah, EK ini kita klik. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah template landing page yang bisa kita gunakan secara gratis. Ini ada banyak banget, teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan template yang kalian inginkan. Ya, misalnya di sini aku ekspor template yang ini. Caranya teman-teman arahkan mouse-nya ke sini terus klik insert. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini template-nya sudah terimport dan kalian bisa lihat ya, ini sudah jadi landing page-nya, gampang banget ya. Nah, setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa langsung customize ya. Caranya drag and drop tanpa coding sama sekali. Misalnya kita mau ganti image yang di sini, yang di sebelah kanan tinggal diklik. Kemudian lihat sebelah kiri, kita pilih, terus kita bisa langsung ganti. Misalnya kita ganti dengan image yang ini, klik select dan sudah berubah. Ya, untuk mengganti teksnya juga sama, tinggal diklik, lihat sebelah kiri sini teman-teman. Ya, terus kita bisa langsung ganti, misalnya judul website di sini. Nah, bisa langsung dirubah seperti ini tanpa coding sama sekali. Ya, kemudian kalau sudah selesai mengedit semuanya, klik publish. Oke, sekarang kita bisa lihat nih teman-teman, untuk landing page yang barusan kita edit. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Dan ini sudah siap dikirim ke klien kalian. Ya, tentunya nanti bisa di custom ya sesuai dengan keinginan klien kalian. Nah, untuk menjadikan ini halaman depan, karena ini kalau kita buka ya website kita, misalnya kita buka dulu, aku delete link yang ini, kita buka website utamanya, ini tampilannya masih seperti ini.
Nah, untuk menjadikan halaman yang landing page ini menjadi halaman depan website kita, itu caranya teman-teman masuk ke bagian dashboard di sini. Lalu teman-teman masuk ke setting, pilih yang reading. Kemudian di bagian your homepage display kita pilih yang static. Dan di bagian homepage ya kita pilih halaman home yang barusan diedit ini ya. Terus kita pilih save change. Nah, sekarang kita visit site-nya. Nah, ini belum berubah ya. Kita refresh dulu. Masih belum berubah. Ini karena nge-catch teman-teman. Sekarang kita copy dulu linknya. Ini aku buka jendela penyamaran baru. Kita paste dan lihat websitenya atau landing page-nya ini sudah jadi teman-teman. Ya, super gampang, super mudah ya. Untuk belajar editing WordPress dan Elementor, aku udah sering bikin videonya di YouTube aku. Kalian bisa cek di bagian playlist, terus pilih yang WordPress, Elementor, dan No Coding No Cry untuk melihat tutorial seputar pembuatan website dan landing page tanpa coding sama sekali. Gimana? Mudah banget kan cara bikin landing page? Nah, boleh nggak sih sebenarnya pakai template untuk ngerjain landing page untuk klien kita? Itu boleh banget teman-teman, karena klien kita atau pembeli kita itu sebenarnya nggak peduli kita pakai template atau kita bikin dari awal, mereka nggak peduli. Yang mereka peduliin adalah harganya cocok, websitenya jadi, udah itu aja. Oke, sekarang kita bahas hal yang paling penting, yaitu gimana caranya mendapatkan pelanggan pertama. Kita semua tahu yang paling susah dalam bisnis adalah mendapatkan pelanggan atau pembeli ya. Nah, makanya teman-teman untuk memulai jasa pembuatan website ini, ya pertama teman-teman untuk mendapatkan pelanggan pertama itu teman-teman bisa tawarkan pembuatan website gratis ke teman atau keluarga yang punya usaha ya. Pastikan mereka punya usaha ya, karena kalau biasanya yang punya usaha itu pasti butuh sebuah website atau landing page. Nah, imbalannya kita minta gratis saja. Imbalannya adalah bantu promosikan ya ke teman-temannya yang butuh website. Nah, ini biasanya berhasil teman-teman ya. Jadi kita kasih gratis dulu ke teman atau keluarga kita, tapi bantuin ya promosiin kalau misalnya ada teman kalian butuh website, promosiin jasaku. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Dan kalau websitenya menghasilkan, nah tahun depan si teman atau keluarga yang dibuatin website itu harus bayar ya. Kenapa? Karena kan tahun depan harus bayar hosting dan domain lagi. Nah, jadi teman-teman harus bilang di awal dulu kayak gitu. Nah, biasanya teman atau keluarga kalian pasti mau. Ya, siapa sih yang nggak mau dibuatin website gratis? Ya kan? Nah, jadi teman-teman dalam hal ini yang paling penting adalah fokus bangun real portfolio dulu. Ya, sambil teman-teman latihan ngerjain project beneran. Ya, karena ini kan sudah teman-teman ibaratnya membuat website untuk usaha beneran. Nah, jadi teman-teman pertama dapat latihannya, kedua kalian dapat real portfolio. Nah, cara ini aku sering terapin di usaha aku sendiri ya, dan kebanyakan berhasil teman-teman. Karena bisnis tuh kadang seperti bola salju yang jatuh dari atas yang menggelinding semakin besar, semakin besar, semakin besar ya. Awalnya mungkin kita kasih gratis dulu ya, anggaplah itu uji coba lah. Nah, setelah itu mungkin nanti ada temennya atau siapa yang lihat ya websitenya terus tertarik, terus akhirnya menghubungi kita. Nah, itu coba deh lakuin kayak gitu. Coba teman-teman cari temen atau keluarga yang punya usaha terus tawarin buat bikinin website gratis. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa daftar di situs freelance dan tawarkan jasa kalian di situ. Contohnya situs freelance kayak Fiverr, Upwork, project.co.id. Nah, coba teman-teman bisa daftar di situ dan tawarkan jasa kalian di situ. Terus yang ketiga, teman-teman juga bisa, kalau misalnya ada budget, bisa diiklanin nih di Facebook, TikTok, Google, atau mungkin endorse ke akun-akun besar. Tapi ini kalau misalnya kalian punya budget nganggur ya. Kalau nggak punya budget, nggak usah lakuin iklan dulu ya, pakai cara gratisan dulu aja. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan yang pasti bisnis jasa pembuatan website landing page ini masih sangat menjanjikan untuk sekarang dan di masa depan. So buat teman-teman yang berminat untuk menjalani usaha seperti ini, lakuin aja. Aku yakin 1-2 tahun ke depan pasti kalian ngerasain hasilnya. Oke, mungkin itu aja dan bye-bye.